The Linguistic Miracle, Episode 35, Looking Argument. Ayat 258 Surah Al-Baqarah mengabadikan debat antara Nabi Ibrahim dan penguasa Mesir yang kafir. Peristiwa-peristiwa masa lalu atau pembicaraan yang dikutip Al-Quran sangat berarti sebagai bahan pembelajaran bagi manusia sepanjang masa. Nama penguasa Mesir ini tidak disebut. Al-Quran biasanya tidak menyebut nama dalam beberapa kisah nyata. Al-Quran lebih berfokus pada perilaku sang tokoh, bukan pada namanya. Namun demikian, tidak berarti Quran tidak menyebut nama dalam beberapa kisah nyata. Beberapa nama-nama disebut, khususnya para rasul yang berjumlah 25. Bahkan beberapa nama digunakan sebagai nama surah, seperti misalnya surah Maryam, surah Ibrahim, surah Luqman, dan surah Muhammad. Misalnya, Abu Bakar yang menemani Rasulullah Muhammad SAW di Gua Tsur bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy, namanya tidak disebut. Itulah uniknya bahasa Quran. Dinyatakan dalam Al-Quran pada sebagian dari surah At-Taubah, sementara satu di antara mereka yang berada dalam gua ketika dia berkata kepada temannya. Dia ini menunjukkan Nabi Muhammad dan temannya adalah Abu Bakar. Nama Ibrahim disebut 69 kali dalam Quran. Jumlahnya masih di bawah dari Nabi Musa yang disebut 136 kali. Nama Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Nama lawan debat Nabi Ibrahim tidak disebut, karena itu tidak penting. Yang penting adalah argumen dalam debat tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut ini. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 258. Dalam kisah ini, sang raja menyatakan bahwa dia memiliki kekuasaan untuk menghidupkan dan mematikan dengan menunjuk dua tawanan. Satu dia nyatakan bebas, dan yang satu dinyatakan dihukum mati. Sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim, tetapi dia lanjut dengan argumen kedua dalam bentuk tantangan kepada sang raja untuk menerbitkan matahari di barat dan menjadikannya terbenam di timur. Pada argumen kedua ini, sang raja Mesir tidak dapat membantah karena memang dia tidak mampu melakukannya. Namun, dasar penguasa yang zalim, dia tidak mengakui kekalahannya dan
masih tidak juga percaya kepada Allah. Inilah contoh realitas perilaku manusia. Pikirannya sebenarnya mengakui akan kebenaran itu, kebenaran argumen lawan, tetapi hatinya tidak bersedia menerima. Dia masih menolak karena alasan prestasi, malu, atau takut kehilangan pamor, atau alasan lain yang menyimpang dari ketulusan dan kejujuran. Kejujuran, keikhlasan melahirkan pemikiran yang jernih tanpa emosi, sebagaimana dialami oleh para sahabat dan orang-orang cerdas. Mereka mengalaminya dan kisahnya sudah banyak diceritakan. Dalam keadaan tenang, kondisi hati yang tulus, Allah biasanya memberikan inspirasi yang melahirkan argumen yang tepat yang membuat lawan terkunci atau tidak bisa membantahnya. Kita ambil contoh apa yang dialami oleh Sayyidina Ali ketika dia menjabat sebagai Amirul Mukminin dan ditanya oleh salah seorang warganya. Sang warga, situasi sekarang ini begitu kacau, tidak seperti kepemimpinan yang dahulu. Sayyidina Ali menjawab, saat itu pemimpin memimpin orang-orang seperti saya. Sekarang saya memimpin orang-orang seperti kau. Ketika Menteri Luar Negeri Agus Salim akan naik di podium untuk menyampaikan pidato, di antara hadirin ada beberapa yang mengembik seperti kambing. Melihat janggut Agus Salim yang dipersepsikan seperti seekor kambing, secara spontan Agus Salim memulai pidatonya dengan ucapan, "Saya harap kambing-kambing itu diusir dari ruangan ini." Ini hanya dua contoh yang menarik yang dinyatakan dari orang-orang yang jujur dan cerdas pada momen di mana Allah memberikan sinyal-sinyal yang dapat dikonkretkan oleh otak sang hamba sehingga melahirkan suatu bahasa yang menakjubkan. Inilah apa yang disebut dengan inspirasi. Beberapa orang menyebutnya dengan ilham, pemikiran, dan ada pula yang menyebutnya dengan wangsit. Hal ini berbeda dengan wahyu yang sampai kepada para rasul berupa ungkapan yang konkret dan jelas. Allah menggunakan kata ahaina yang dimaknai dengan wahyu kepada ibunda Musa untuk menempatkan bayi Musa di dalam peti dan dihanyutkan di sungai Nil. Ibunda Musa bukanlah seorang nabi. Tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah inspirasi atau ilham yang diberikan kepada ibu Musa untuk menyelamatkan Musa. Inilah sebenarnya potensi manusia yang disiapkan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan ini adalah bahagian daripada rahasia yang tidak diketahui oleh malaikat ketika Allah menyatakan akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Persoalannya sekarang, bagaimana memberdayakan potensi ini yang didasarkan pada keikhlasan dan kejujuran dengan mengharapkan keridhaan Allah.